Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan daratan kepulauan Selayar ini yang sungguh indah dan mempesona. Allah yang telah menciptakan Masjid Raya Al-Faraidi ini yang sungguh ampun dan megah, maka pantas jikalau masjid ini menjadi tempat dilaksanakannya musabaqah Syahril Quran tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar yang ke-28. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi sekaligus bapak sejarah Islam yang mampu mengubah tradisi jahiliyah manusia menjadi ilmiah dan Islam. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Persatuan dan kesatuan adalah yang penyangga daya suatu negara. Kemajuan dan kemunduran suatu negara ditentukan oleh persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa yang makmur adalah bangsa yang bersatu. Bangsa yang hancur adalah bangsa yang bersatu. Demikian ucapan Presiden Soekarno, mantan presiden pertama. Ungkapan tersebut hadirin menggambarkan kepada kita betapa pentingnya menjaga persatuan dan memelihara kesatuan di antara kita. Sebab masa perbedaan yang muncul dari keragaman di negeri ini tidak mustahil memicu lahirnya fanatisme. Persaingan tidak sehat, perselisihan, gontok-gontokan, bahkan perpecahan yang bisa menantangkan nilai-nilai kebersamaan, meragukan persatuan dan membawa kehancuran bagi bangsa yang kita banggakan. Na'udzubillah. Oleh karena itu hadirin, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka perkenankanlah kami untuk membawakan syarat yang berjudul Ukhuwah sebagai pendekat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan dasar firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi sebagai berikut. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudara
Dewan hadirin terhormat, hadirin yang berbahagia. Firman Allah ini mengisyaratkan kepada kita untuk menjalin ukhuwah Islam yang wajib. Merekatkan tali persaudaraan antara umat seiman dan seagama. Terlebih lagi ukhuwah Islam yang lebih kuat dibanding ukhuwah asli. Dengan demikian hadirin, langkah pertama dan utama yang harus kita tempuh untuk menjaga ukhuwah Islamiyah di negeri ini adalah dengan merekatkan ukhuwah Islam. Oleh karena itu, meskipun kita berbeda suku, ada organisasi maupun partai pilihan, tapi kalau satu akidah tidak boleh saling memfitnah, mengadu domba, apalagi sampai menumpahkan darah. Betul? Betul. Mengingat pentingnya ukhuwah Islam yang ini hadirin, pantas kalau Rasulullah meski dalam keadaan sakit keras, ketika mendengar pertentangan antara kaum Aus dan Khazraj, beliau bangkit berdiri dan berkata dengan lantang, abadan jahiliyah min ba'di ma ja'akumul bayyinah wa ana ahdur min bainikum. Apakah kalian akan kembali ke dalam tradisi jahiliyah, berpecah belah setelah datang penjelasan dan aku masih ada di antara kalian? Sikap keras Rasul tersebut hadirin merupakan realisasi merekatkan ukhuwah Islam yang harus kita teladani. Kenapa? Sebab pertentangan antara kaum Aus dan Khazraj merupakan simbol bibit-bibit perpecahan internal umat Islam yang saat ini banyak terjadi. Sebagai gara-gara perbedaan pendapat masalah kerugian, berlainan organisasi dan diperkokoh oleh kepentingan pribadi dan kelompok, lantas bersahabat. Putus silaturahim, berakhir dengan saling lonjong, bahkan saling batu, na'udzu billah. Itulah hadirin ukhuwah Islamiyah yang harus kita senantiasa kita jaga dan kita pelihara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu hadirin, bagaimanakah cara kita untuk menjaga ukhuwahnya? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut. ayat tadi dalam ilmu balaghah termasuk yaitu suatu informasi kepada kita bahwa Allah menciptakan manusia. Nah, ini sudah sementara tampil. Berlainan bangsa, namun memiliki derajat, harkat dan martabat yang sama. Secara teks
Dengan kata lain, ayat ini merupakan landasan epistemologis dalam membangun keruwatannya sebagai pilar persatuan dan kesatuan bangsa. Langkah awalnya kita harus saling, bukan saling menutup diri, melecehkan, menghina, membangga-banggakan kelompok, suku, adat, dan daerah masing-masing. Sebab hadirin, sikap seperti itu merupakan virus perusak dan pemecah persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu hadirin, melalui momentum musyawarah syahid Quran ini, kami menghimbau, hai orang Israel, penghuni tanah, ingatlah kita semua bersaudara. Kita terikat dalam semangat bineka tunggal ika, berbeda-beda tetap satu Tuhan. One for all and one for all. Jika kebersamaan ini terjalin kuat hadirin, tertanam kokoh dan tercermin dalam kehidupan nyata, maka Allah akan memberikan keberkahan baik dari langit maupun